Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali di Ori episode 12 yang tayang di hari ke-13. Karena kemarin Ori perdana kita tayang di hari kedua Ramadan. Bagaimana Ramadannya menjelang separuh Ramadan? Masih semangat ya? Karena grafik Ramadan itu semakin hari semangatnya harusnya semakin naik. Dan puncak semangat diusahakan justru ada di 10 hari terakhir. Sabar ya. Nanti kalau Ramadan udah mau berakhir sedih loh rasanya, meskipun akan diikuti dengan eh, emosi bahagia ya, dengan takbiran, syawal dan sebagainya. Tapi kita perlu mengingat para salafus solih tetap memiliki hati yang terus terhubung dengan Allah, mendoakan Ramadannya sepanjang 6 bulan setelah Ramadan. Jadi setelah Ramadan tuh masih berdoa ya, Rabbana taqabbal minna, terima semua amal kami ya Allah gitu ya. Karena Ramadannya bener-bener full amal soleh gitu ya. Kalau Ramadannya tuh nggak ada perjuangan amalnya yang mau didoakan untuk diterima, ya rasanya jadi kayak gimana ya, tapi nggak apa-apa. Semua hal kita doakan semoga kebaikan sekecil apapun diterima oleh Allah. Tapi doa seperti itu akan lebih terasa kalau betul-betul kita perjuangkan Ramadan itu penuh dengan amal soleh. Termasuk amal soleh bernama sabar. Ya, di episode kali ini, teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang tema yang sama dengan episode 11. Masih tentang sabar, tapi sudut pandangnya adalah sudut pandang Al-Quran. Ya, tapi ini cuma sedikit ya. Karena waktu kita juga terbatas, kita akan coba diskusi tentang belajar sabar, bukan berarti lemah, tapi justru tangguh. Ya, yang namanya tangguh harus selalu punya sandaran yang stabil. Kenapa sabar itu identik dengan ketangguhan? Di antara semua kerapuhan yang kita miliki, tapi kalau kita memilih merespon segala sesuatunya, termasuk musibah, keadaan yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak ideal dengan respon kesabaran, maka ketangguhan itu akan nempel dengan diri kita. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama, membersamai, ya. Yang kemudian dalam kebersamaan itu Allah menolong, Allah membackup, Allah mengusir gelapnya malam, menggantikannya dengan terangnya mentari. Allah menggantikan badai, mendung, derasnya hujan dengan indahnya pelangi dan munculnya kembali matahari yang menyinari. Karena kesabaran itu akan membuat seseorang dibersamai hidupnya oleh Allah. Bukankah ketangguhan yang abadi saat kita menyadarkan hidup dan dibersamai oleh Allah, tidak pernah ada orang yang bisa merapuhkan kehidupan seseorang, tidak pernah ada kejadian yang bisa meruntuhkan kekokohan jiwa seseorang, melainkan ketika hidupnya telah dibersamai oleh Allah. Itulah makna bagaimana sabar itu bukan menunjukkan kelemahan kita, tapi sabar itu justru membuat kita tangguh karena kita bersandar pada sandaran yang paling kokoh. Karena kita bersandar pada zat yang kemudian tidak akan pernah roboh sampai kapanpun. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu ayat yang bisa kita bahas berkaitan dengan ini, sebagaimana yang sempat di spill sedikit pada sesi yang sebelumnya, tentang hidup adalah ujian, sebenarnya kalimat itu bukan kalimat saya atau kalimat manusia yang lainnya, tapi itu adalah kalimat yang Allah sampaikan di surat Al-Baqarah, persisnya ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. Kalau teman-teman perhatikan di situ, ayat ini dalam bahasa Indonesia artinya adalah sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Tapi kalau teman-teman lihat bagaimana penulisan ayat ini dimulai dengan huruf lam, ada lam di sini terus nun bertasydid. Secara bahasa lam ini namanya lam taukid. Nunnya pun nun taukid. Apa fungsi lam taukid dan nun taukid yang mengapit sebuah kata? Maknanya adalah kata ini berfungsi untuk menguatkan kata yang diapit benar-benar akan terjadi. Kata yang diapit nablu, yang kemudian ketika bertemu dengan nun taukid, nablu ini wawunya diganti fathah ya, menjadi nabluwa. Nabluwa maknanya apa? Kami akan menguji. Kami akan menguji ini sifatnya information, bukan offering. Offering itu tawaran. Mau nggak?
diuji. Mau nggak nikah gitu ya. Itu kan tawaran ya. Kalau nikah yuk, nah gitu ya. Tak nikahin ya, itu informasi. Kalau ini bukan tentang nikah, tapi ini tak uji ya. Ya, berarti eh, ketika Allah memberikan informasi itu dan Allah ingin memberikan penekanan bahwa informasi ini tuh benar-benar akan terjadi ya. Ada volume nuansa rasa yang ingin Allah tekankan bahwa ini tuh benar-benar akan terjadi gitu ya. Maka kata ini diapit dengan dua kata penguat namanya lam taukid sama nun taukid. Sehingga dari sini Allah seperti ingin memberikan kita treatment secara kognitif ya, sebagaimana yang dibahas pada Ori di pertemuan sebelumnya bahwa sabar itu sangat powerful ya. Ketika pertama kali kita punya pikiran yang benar. Nyatanya itu tidak lahir dari pemahaman mana-mana pun, melainkan itu justru lahir dari pemahamannya Quran. Walanabluwannakum ini sifatnya information. Yang nama information itu akan dikelola oleh kemampuan kognitif, kemudian diyakini oleh hati, yang kemudian itu akan menguatkan afeksi. Ya, kalau hidup itu adalah ujian, berarti kita butuh persiapan dan mental, yang kemudian kita juga butuh solusi yang akan membuat seseorang menjadi tangguh. Kan gitu. Ya, maka ayat ini sifatnya informasi yang sebenarnya menyiapkan mental. Ya, Quran itu sangat indah sekali. Tidak pernah ada ayat yang ingin menjatuhkan hidup kita, tidak ada. Justru ayat-ayat di Al-Quran itu ketika ditadaburi dengan benar, ayat-ayat itu akan menghantarkan kita pada ketangguhan kehidupan itu sendiri. Termasuk ketika Allah bahkan sedang bicara, kamu akan diuji, itu pun posisi ayatnya adalah ayat yang akan menangguhkan kita, bukan untuk melemahkan kita. Allah ingin menyiapkan mental kita sebagai petarung-petarung di atas kehidupan dunia ini, agar kemudian tidak mudah melemah, agar kemudian tidak menjadi orang-orang yang gampang meleot, gitu ya. Apalagi sampai ada kondisi di mana kehidupan itu dipimpin oleh perasaan depresi, apalagi ingin mengakhiri segala sesuatunya, padahal belum saatnya hidup itu berakhir. Ya, oleh karena itu, walana beluanakum, informasi yang akan menangguhkan seseorang ya, membuat seseorang menjadi tangguh gitu ya. Yang di belakangnya Allah akan kasih solusi. Benar diuji iya, tapi terus gimana biar sukses ujian gitu ya. Nah, sebelum kita membahas bagaimana kesabaran itu akan menangguhkan ya, innallaha ma'as sabirin, kita bisa sedikit bicara tentang stresor atau ujian apa yang akan Allah berikan. Allah mengatakan bisyai'in dengan sesuatu gitu ya. Sesuatunya itu kemudian sifatnya apa? Gitu ya, minal khaufi wal ju'. Ya, minal khaufi wal ju'. Minal khaufi gitu ya, dari perasaan takut. Ya. Takut itu nyatanya menjadi emosi netral manusia ya, teman-teman. Ya, kita semua punya perasaan takut dan itu normal. Ya, tapi yang dimaksud minal khaufi di sini adalah keadaan di mana seseorang diliputi oleh perasaan takut yang itu akan menjadi ujian hidup. Ya, takut secara wajar itu nggak apa-apa. Tapi ada keadaan-keadaan gitu ya, seseorang diuji dengan ketakutan-ketakutan tertentu yang bisa jadi dia bahkan tidak bisa mengontrol itu. Ya, ada orang takut bagaimana masa depannya akan terjadi, bagaimana kehidupan akhirat akan eh, berlalu, gitu ya. Atau kemudian hal-hal yang sangat mungkin ketakutan-ketakutan itu, gitu ya, membuat kehidupan seseorang ya berada pada emosi yang tidak stabil dan sebagainya. Ya. Minal khaufi wal ju'i ini maknanya lapar ya. Wa naqsim minal amwal dan kekurangan harta. Kalau teman-teman merasa antara apa yang di dompet dengan apa yang menjadi list kebutuhan kok ini nggak seimbang gitu ya, terus kita punya perasaan khawatir dan cemas, sadarilah itu adalah ujian ya. Itu cara Allah menguji kita, bagaimana kita bisa menyadari bahwa di balik ujian ini akan ada ketangguhan yang Allah bangun. Caranya gimana, ada di ujung ayat ya. Wana naqsim minal amwal dan kekurangan harta, termasuk teman-teman yang menikah kemudian masih pengantin baru ya. Pada sebagian kondisi ada pengantin baru yang merintis segala sesuatunya itu dari awal, walaupun ada pengantin yang usia pernikahannya muda gitu ya, tapi kelihatannya sudah sukses banget. Mungkin sebelum menikah sudah merintis usaha, bisa jadi. Atau sudah dimodali sama orang tua juga bisa jadi. Tapi ada sebagian orang merasa harus membangun segala sesuatunya dari awal. Merasa kayak kurang gitu. Nah, ini kalau tidak disikapi dengan benar, salah satu infografis yang bisa kita temukan dari data statistik yang membuat suatu pernikahan dalam rentang
usia 5 tahun pertama itu hancur, salah satunya adalah ketidaksabaran mengatasi problematika wa naqsim minal amwal ekonomi. Ya, ketika itu tidak direspon dengan adaptif, dia akan menghasilkan kekacauan dalam rumah tangga, bahkan bisa terjadi divorce dengan alasan ekonomi. Ya, ternyata ujian gitu ya. Wana kok sih minal amwal. Anak-anak kuliahan, anak-anak yang sedang sekolah gitu ya, rupa-rupanya punya kebutuhan yang agak besar, nyatanya uangnya tidak cukup. Itu pun juga bagian dari ujiannya Allah, gitu ya. Wana kok sih minal amwali wal anfus, kekurangan jiwa. Ya, ada gejolak-gejolak jiwa tertentu yang mungkin karena kita merasa tidak nyaman memiliki emosi-emosi seperti itu. Itu pun bagian dari cara Allah menguji kita untuk mendapatkan solusi yang membuat hidup kita lebih tangguh. Wathamarat dan kekurangan buah-buahan. Nah, ketika Allah memberikan ayat ini untuk membangun framework kita, teman-teman sekalian, tentang apa hidup, tentang apa itu stresor, dan sebagainya, Allah menutup dengan kalimat wabasyir dan berikan kabar gembira. Ya, ini bukan cuma informasi ya, tapi ini suatu pemberian jaminan tentang sebuah jalan keluar. Ya, hidup itu mungkin akan membuatmu terjebak dalam suatu masalah tertentu, tapi it's no problem, gitu ya. Kayak Allah mau bilang, tenang, ya tenang dulu, jangan panik dulu. Ini yang di pekan sebelumnya, di pertemuan sebelumnya kita bahas ya, jangan mudah menjadikan semua itu jadi masalah. Itu mungkin masalah iya, tapi jangan dipersepsi masalah itu akan mengancam, masalah itu akan merugikan, dan sebagainya. Secara berlebihan tentunya ya. Kalau prediksi atau analisis boleh-boleh aja. Tapi kemudian kalau kita berada di ambang fear, rasa takut, amigdala kita akan aktif dan itu akan merugikan kita. Gitu ya. Sedangkan ayat ini mengatakan wabasyiris sabirin. Ya, wabashir dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bisa merespon ujian hidup stresor itu dengan cara as-sabirin. Ya, as-sabirin ini bukan ini ya teman-teman, keadaan yang menunjukkan verb. Verb itu kata kerja yang terikat waktu. Ya, saya sedang berbicara. Ya, sedang berbicara itu kan berarti sekarang. Mungkin nanti setelah ini saya akan diam. Berarti saya berbicara itu ada waktunya. Nah, itu dalam bahasa Arab biasanya akan muncul dengan bentuk fi'il atau kata kerja atau verb. Tapi kalau suatu kata muncul dalam bentuk permanen, misal saya adalah orang yang terus-terusan bicara, suka banget ngomong, gitu ya. Jadi sekarang ngomong, nanti ngomong, besok ngomong, ngomong terus, gitu ya. Nggak boleh ya. Ada waktu-waktunya kita harus diam, mendengarkan, mencari ilmu, kadang ngomong. Ya, itu cuma contoh ya. Bedanya saya sedang bicara dan saya adalah orang yang suka bicara terus-menerus tanpa henti misalkan. Itu kan dua yang berbeda. Kalau keadaannya menunjukkan pola yang terus-menerus tanpa henti atau bahkan hampir permanen, maka dalam bahasa Arab kata itu akan muncul dalam bentuk kata benda. Ya, jadi bukan sedang sabar, tapi seorang penyabar. Berarti itu sudah menjadi, kalau istilahnya psikologi itu menjadi bagian dari konstruk kepribadiannya. Personalitinya tuh sudah kebentuk pola-pola sabar. Jadi, siapa yang akan Allah bahagiakan? Yang skill sabarnya itu diolah terus. Jadi nggak cukup cuman sekali. Termasuk orang yang mengasah skillnya itu akan menghindari kalimat gitu ya. Kesabaran saya sudah habis. Nah ini nggak ada istilah kayak gitu. Nggak ada istilah kesabaran itu sudah habis. Ya, kenapa? Sebagaimana di Al-Quran akan diceritakan bahwa pahala sabar itu tidak terbatas. Sebenarnya kesabaran itu juga tidak ada. Seharusnya ya, kesabaran itu tidak ada batasnya. Ya, adanya mengubah bentuk kesabaran, misalkan dari nungguin, terus diubah menjadi bentuk berani memutuskan, meskipun beresiko, itu pun sabar. Sabar dengan resikonya, sabar dengan ketidaknyamanannya, sabar dengan konsekuensinya, itu pun juga kesabaran. Maka kesabaran itu bukan cuma menunggu, tapi dia akan berubah-berubah bentuk sepanjang respon kita adaptif terhadap stresor di saat tidak nyaman, nah itulah sabar. Ya, jadi kalau misalnya ya kita sabar sama teman kantor, tapi kita nggak sabar sama anak kita, itu belum disebut sebagai as-sabirin. Ya, skillnya harus diasah pada semua aspek. Ya, kalau di kantor sabar, di rumah sabar, sama anak sabar, sama pasangan sabar, sama tetangga sabar. Walaupun mungkin itu tidak mudah gitu ya, tapi as-sabirin itu adalah manusia yang kemudian mengelola pola-pola itu ada dalam banyak aspek di hidupnya. Ya, sehingga dari sini kita tahu ya, ayat ini sedang cerita tentang kepribadian, bukan tentang sekedar perilaku sekali dua kali. Dia cerita sesuatu yang akan melekat gitu ya, sebagai suatu identity dari seseorang. Orang inilah yang diberikan kepadanya berita tentang
bahagia gitu ya untuk ujian-ujian yang dia lalui. Wabasyiris sabirin. Siapakah itu? Nah, ini menjadi cukup penting. Ya, Allah mendefinisikan dengan kalimat alladzina idza asobathum. Ketika telah sampai kepadanya asobathum, ya asoba itu sebenarnya tidak selalu diartikan musibah ya. Soba yusibu gitu ya. Itu maknanya sesuatu yang akan tepat sasaran. Kayak anak panah, ya kalau pemanahnya ulung, ditembak tuh selalu tepat misalkan gitu ya. Maka ketepatan itu nanti dia akan punya bahasa Arab asoba yusibu musibah misalkan begitu ya. Nah, asobathum itu sesuatu yang akan tepat mengenai dia, baik hal positif maupun negatif. Kalau di Indonesia yang namanya musibah itu maknanya banyak negatifnya gitu ya. Tapi sebenarnya secara penggunaan bahasa, musibah itu sesuatu yang akan tepat mengenai sasarannya. Kalau sasaran itu sampai ditakdirkan ke kita, ya akan sampai ke kita. Baik informasi positif, berita positif, takdir baik maupun sebaliknya. Ya, alladzina idza asobathum ketika telah sampai suatu ketetapan yang akan mengenai orang-orang tersebut gitu ya. Misalkan bentuknya musibah, hal-hal yang bisa jadi in Indonesia kita menerjemahkan dengan kalimat duka, musibah, ketidaknyamanan, bencana dan sebagainya. Ya, qalu mereka akan mengatakan, ya, perkataannya mereka ini itu lahir dari identitinya mereka ya. Jadi ini bukan sekedar perkataan, tapi itu sudah menjadi keyakinan ya, belief. Yang namanya belief itu tuh sudah ada di pikiran lama. Di pikiran lama, diinternalisasi, diyakini, dibawa bertahun-tahun sampai menjadi keyakinan. Ya, itu beda sama cuman sekedar pikiran ya teman-teman. Kalau pikiran itu bisa selintas hilang. Kalau dalam psikologi ada yang lebih kuat daripada tauk, apa namanya, belief, keyakinan. Ya, pikiran yang sudah melekat lama, diyakini kebenarannya, gitu ya. Terus menerus dibawa dari kehidupannya tahun ke tahun, gitu ya. Dan itu telah menempel. Apa yang menjadi beliefnya orang-orang yang sabar? Ya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang Indonesia mendengar kata ini kalau ada pengumuman orang meninggal. Nyatanya ayat ini tuh cuma dikutip gitu ya. Disitasi kalau ada orang meninggal tuh diucapin ayat ini. Termasuk kalau pengumuman di masjid begitu dengar innalillahi, oh ada yang meninggal nih gitu ya. Atau kemudian kalau kita disunahkan istirja kalau mendengar musibah itu juga sunnah. Tapi sebenarnya ini bukan cuma lafal, tapi ini adalah beliefnya seorang sobirin. Ya, beliefnya bunyinya gimana? Inna lillahi. Inna sesungguhnya kami, lillah adalah miliknya Allah. Apa konsekuensinya ketika kita menjadikan itu belief, keyakinan bahwa saya adalah miliknya Allah? Kalau saya adalah miliknya Allah, maka Allah lah yang berhak mengatur kehidupan saya. Bahkan Allah pula yang berhak memberikan ujian-ujian dalam bentuk yang sudah Allah tetapkan. Ada yang diuji sakit, ya suka-suka Allah mau uji di mana. Ada yang diuji sebagai orang sukses, ya suka-suka Allah mau uji di mana. Ada yang diuji dengan penantian jodoh, ada yang diuji dengan penantian seorang putra, ada yang diuji dengan penantian karir untuk sampai pada promosi jabatan tertentu, ada yang diuji dengan ini dan itu. Kenapa semuanya berbeda? Pada hakikatnya Allah lebih tahu tentang yang terbaik untuk setiap makhluknya. Karena setiap makhluk itu tuh miliknya Allah. Jadi Allah mau nguji di mana, yaitu kemudian menjadi hak prerogatifnya Allah. Ya, kalau terkesan kok Allah jadi otoriter sih, siapa yang bilang? Mari kita kenalan lagi Allah itu siapa. Ya, Allah itu lebih ingin dikenal dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim, sebagaimana basmalah yang kita ucapkan, mengawali semua aktivitas dan mengawali semua surah kecuali At-Taubah. Itu menunjukkan apa? Allah pengen bilang, Allah itu memang memiliki kita secara mutlak, tapi pada setiap keputusannya ada cinta yang ingin Dia sampaikan ke kita. Insya Allah ya. Maka ketika mengatakan innalillahi itu nadanya bukan nada-nada apa? Nada-nada negatif gitu ya. Ya, kita ini miliknya Allah jadi ya suka-suka Allah lah gitu ya. Enggak gitu. Kita ini miliknya Allah dan ketika Allah itu memutuskan sesuatu, Allah akan memutuskannya dengan kasih sayang. Ya. Ini beliefnya seorang as-sabirin. Innalillahi, kitalah milik Allah dan Allah yang mengatur hidup kita. Keep calm, tenang aja. Tidak mungkin dibiarkan sendirian. Tidak mungkin badai ini akan berkelanjutan. Kalaupun kita bahkan meninggal di dalam badai, badai itu akan selesai. Ya, masih ada kuburan yang kalau Allah berkenan kita selamat di kuburan. Masih ada akhirat yang kemudian kalau Allah berkenan masuk surga. Badai itu akan selesai. Ya, kalau ada orang meninggal dalam keadaan terserang virus COVID waktu itu ya tahun 2020-an, 2021.
wah dia kasihan banget meninggal karena COVID gitu ya. Belum tentu, karena bisa jadi COVID itu menjadi bagian dari perjalanan kesyahidan seseorang yang menghantarkan orang yang sangat mencintai Allah untuk bertemu Tuhannya dan sangat meyakini bahwa semua yang Allah tetapkan tuh baik gitu ya. Meninggal dalam keadaan prasangka baik, walaupun kelihatannya meninggal dalam keadaan hidup yang sedang berbadai ya, bahkan seluruh dunia. Ya, tapi kalau beliefnya positif ya, Allah itu tidak mungkin menakdirkan tanpa adanya cinta. Jadi akan menemui sesuai prasangkanya dia itu. Jadi innalillahi ini maknanya positif sekali. Wa inna ilaihi raji'un, karena kita miliknya Allah, maka kita juga akan kembali ke Allah. Secara hakikat, mau tidak mau, tempat kembali yang paling final itu adalah Allah. Kalau ada orang ketika masih di atas tanah ya, tidak mau kembali ke Allah, itu masih masih bisa jadi opsi ya. Artinya orang mungkin masih bisa mangkir gitu ya, dengar azan nggak mau sholat, dengar panggilan iman nggak mau beriman, mungkin masih mangkir. Tapi ketika dia mati perginya kemana? Nggak kemana-mana selain wa ilaihi wa inna ilaihi raji'un. Ya pulangnya itu pasti ke Allah. Dan di situ kata rojiun menggunakan bentuk isem permanen. Ya kita ini adalah orang-orang yang pulang kembali pada hakikatnya gitu ya. Jadi seberbadi apapun hakikatnya kita tuh juga lagi kembali ke Allah. Sebahagia apapun apapun hidup di atas dunia, hakikatnya kita tuh juga roji. Orang yang sedang berjalan pulang gitu ya. Dan kita kan selalu pulang ke Allah secara hakikat final gitu ya. Maka beruntunglah orang yang sudah pulang ke Allah sebelum benar-benar pulang dalam keadaan meninggal. Itu beruntung sekali. Dia sudah eh, mendekati Allah di saat masih hidup. Insya Allah dia beruntung setelah kembali dalam wujud meninggalnya, gitu ya, kembali kepada Allah. Ya, ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah. Teman-teman bisa melihat pada ayat ini ada kata alaihim. Apa makna alaihim? Diliputi. Yang namanya diliputi itu yang meliputi lebih gede daripada yang diliputi. Ya, maka alaihim ini maknanya kepada mereka lah orang-orang yang kemudian sholawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang diliputi oleh keselamatan dan rahmatnya Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Siapa tadi? As-sabirin. In the other ayat, Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Ini yang tadi saya sebut sebagai keadaan di mana ketangguhan itu dimulai dengan membentuk personality sebagai orang-orang yang menyadari utuh bahwa hidup itu bukan miliknya, meskipun dia bisa melakukan sesuatu dengan kehidupannya, tapi ada banyak hal yang itu alur utamanya itu Allah yang pegang. Dia sangat sadar itu, maka dia tidak punya sandaran yang lebih kokoh di saat semua badai atau ketidaknyamanan itu datang, melainkan bersandar pada Allah. Caranya gimana? Berlatih menjadikan pribadi kita sebagai pribadi as-sabirin, beliefnya tuh yakin hidup itu miliknya Allah, tenang aja, Allah tidak mungkin ninggalin, pasti Allah itu akan kasih solusi. Ya, dengan seperti itu diberi kabar gembira dan innallaha ma'as-sabirin. Ya, maka seseorang akan dibersamai kehidupannya oleh Allah. Masya Allah. Gitu teman-teman, sampai jumpa di ori berikutnya. Mohon maaf, dua episode ini agak panjang begitu ya. Ada beberapa hal yang kita perlu luruskan konstruknya. Artinya sabar itu tidak selalu berarti menunggu, tapi sabar itu penuh keyakinan kita milik Allah dan tidak mungkin dibiarkan gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.